Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Analisa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa menuju libur panjang ya, 30 Mei 2023. Hari yang cukup menarik, market akhirnya melemah dan sudah pakai closing sekarang. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan jawab kalau ada waktu. Aja jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support Anda itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi dari IHSG hari ini, di mana hari transaksinya juga cukup sepi, 9,2 triliun. Biasa ya, menyambut liburan walaupun tidak terlalu panjang, tapi 4 hari lumayan juga. Dengan pergerakan asing hari ini net buy total 431 miliar. Dominan di pasar reguler 365 miliar, sedangkan di pasar nego 65 miliar juga net buy. IHSG melemah sendiri dibandingkan dengan saham-saham bursa Asia lainnya. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada BBCA 443 miliar, Gotoh 154 miliar, Bank Mandiri 77 miliar, ICBP 50 miliar, Film 47 miliar, Indosat 34 miliar, BBRI 14 miliar, Inco 14 miliar, NCKL 14 miliar, SMGR 13 miliar, Bukalapak 12 miliar, S1R 10 miliar, IMAS 9 miliar, MTEK 5 miliar, Tower 5 miliar, UFOE 3 miliar, Akra 2 miliar, ITMG 2 miliar, BSD 1 miliar, Adaro 400 juta, dan BTPS 500 juta. Oke, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Telkom 157 miliar, BBNI 59 miliar, Astra 24 miliar, Alfamart 23 miliar, JPIN 21 miliar, KLBF 20 miliar, Mika 18 miliar, MDK 17 miliar, NSSS 17 miliar, INKP 16 miliar, BMTR 16 miliar, Excel 12 miliar, Harta 10 miliar, Unilever 10 miliar, INDF 8 miliar, Antam 7 miliar, Mitratel 6 miliar, Gudang Garam 6 miliar, Hedi Tractor 6 miliar, MAPI 5 miliar, JSMR 3 miliar, SSMS 3 miliar, Bevin 3 miliar, Pakuan 3 miliar, Mayora 2 miliar, Indi 2 miliar, BRPT 1 miliar, ADMR 1 miliar, dan SCMA 700 juta. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana melanjutkan view kemarin ya. Hari ini melemah, closing solid, tidak ada shadow sama sekali, dan sudah valid lower low dibandingkan low kemarin. Low, low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Seperti itu. Ya, kalau kita pakai view area retracement, kita masih berada di area retracement itu 6.700 sampai 6.630. Cuman ya kalau misalkan kita pakai structure di mana IHSG sudah lower low lagi karena jebol 6.630, ya maka besar potensinya besok kita bakal menuju 6.500 seperti itu. Yang jelas untuk sekarang defense terakhir 6.630 itu area Fibonacci 0,786. Jika market menembus area tersebut, maka next stop ya kita bakal masuk ke area demand itu sekitar 6590 sampai 6565, area sekitar sini. Itu sideways besar IHSG lah sejak tahun 2021. Jadi sebenarnya dari 2021 itu kita nggak kemana-mana teman-teman. Di sini ya sempat ada naik, turun lagi, same high, same low, dan seterusnya. Jadi kita memang dalam kondisi sideways sejak tahun 2021 seperti itu. Walaupun spreadnya lumayan ya, cuman ya memang kita tidak kemana-mana sejak tahun 2021. Nah, untuk sekarang itu benar-benar nanti bakal jadi area krusial. Saya pun jujur nggak tahu juga ya, apakah bakal di breakdown ataupun bakal bertahan IHSG rebound lagi. Saya juga nggak tahu, indikasinya tidak terlihat juga. Walaupun kalau kita lihat akumulasi asingnya bagus. Ya, ini satu hal yang bisa dibuat alasan bertahan adalah asing di IHSG itu masih bagus. Cuman untuk selain itu ya saya tidak melihat indikasi-indikasi lain, entah dari katalis dan lain sebagainya. Karena kadang juga market tuh driven bukan dari katalis, bisa juga dari panik ya, entah panik selling maupun panik buying karena ada katalis. Ya walaupun dampaknya juga bakal ke sana. Cuman memang ya intinya sih tetap yang bakal menyelamatkan kembali ke strategi masing-masing sih dan batasi resiko. Itu aja. Jadi ya kalau menurut saya kita lihat realistisnya, kita nanti bereaksi, kita lihat apakah 6.590 sampai 6.540 atau 6.500 lah toleransi akhir itu masih bertahan. Kalau memang dijebol ya
trading bakalan semakin susah teman-teman, karena kita punya reversal pada structure yang lebih besar seperti itu. Yang sebelumnya kita higher low higher high terus, di sini kita mulai same high, di sini mulai lower high, dan kalau sampai jebol 6.500 ya kita bakalan lower low, artinya market berada dalam kondisi downtrend. Apakah saham-saham bakalan jelek mas? Ya enggak, biasanya yang bertahan ya saham yang betanya negatif, artinya melawan market ya. Kalau market baru koreksi dia malah naik, atau saham-saham yang masih uptrend, atau saham-saham yang small cap itu biasanya masih bertahan. Atau kalau nggak nanti kita lihat rebalancingnya, biasanya sama aja, uang keluar dari saham apa masuk ke saham apa. Misalkan contoh energi kena sell off, semuanya pada koreksi pindah ke saham apa gitu, bisa juga ya. Yang penting itu sih selalu batasi resiko aja, dan ya perhatikan area-area tadi. Itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen masuk dari yang dijualin asing dulu aja. Telkom belum pengen saya bahas. Astra boleh deh, kita update view-nya si Astra. Astra ini juga sudah apa ya, agak berbahaya. Oke, Astra hari ini turun, dia turun 1,52%, candlenya solid, volumenya kecil tapi kalau kita lihat, kenapa saya bilang agak berbahaya? Karena yang pertama Astra sudah masuk area pullback, ya, dia masuk Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Yang kedua, dia gagal melakukan higher high, ya. Terakhir kemarin dia menguat sampai sini ketika mau dividen ya, itu high-nya 6775, lalu koreksi sampai 6050, sempat menguat lagi tapi gagal higher high. Kalau kita perhatikan dari sebelumnya ya, dia selalu higher high pada percobaan pertama, jadi nggak ada ascending dan lain sebagainya. High, higher low, higher high, higher low, higher high lagi, higher low. Nah, kalau misalkan dia gagal higher high, ada indikasi Astra ini sudah selesai uptrendnya pada structure ini ya. Dan untuk konfirmasi reversalnya adalah kalau Astra jebol 6050 seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya average Astra di bawah 6050 dan mau trailing stop santai ya, ya silakan bisa TS atau jual ketika Astra jebol 6050 seperti itu. Tapi selama nggak jebol 6050, bisa jadi dia mau bikin penan ya. Di sini lower high, nanti di sini higher low, lower high lagi, higher low lagi, lalu breakout gitu pun bisa juga. Seperti itu. Maka dari itu konfirmasinya adalah ketika dia jebol 6050. Dan untuk sekarang selama nggak jebol 6050, Astra harusnya masih oke. Untuk support terdekat 6350, baru setelah itu 6200 sampai 6050. Seperti itu. Sedangkan untuk resist, area yang harus ditembus adalah 6800. Kalau sudah break 6800, baru agak tenang pergerakannya si Astra ini. Price action koreksi, dalamnya pun juga auto koreksi ya. Dan walaupun kalau dibandingkan dengan akumulasi ke belakang masih bagus, structure juga masih bagus. Ya ini masih 50-50 banget sih. Memang kalau baru mau entry agak susah, amannya tunggu bawahan dikit atau tunggu breakout sekalian. Tapi kalau punya barang, lebih baik tunggu konfirmasi untuk TS-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Astra. Saya pengen coba bahas Cipin deh. Jarang-jarang saya bahas ayam-ayaman, termasuk Cipin juga ya. Salah satu sektor yang saya tidak terlalu suka, itu bukan karena apa-apa, preferensi masing-masing ya, karena cukup lemot. Oke, kita bahas Cipin, dimana hari ini Cipin turun 5,52%, candlenya besar, volumenya pun juga besar. Terakhir kita bahas kalau nggak salah Cipin di sini ya, area-area sini ketika dia berhasil breakout high tuh. Kita buat skenario inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan sudah kesentuh 2 kali. Ini area Fibonacci 0,618 di 5275. Sentuhan pertama reject kuat, sentuhan kedua mulai melemah candlenya, dan hari ini ada short yang sangat kuat. Seperti itu. Ini mirip sama si Astra, dia sudah masuk area target, sudah ada reject kuat tapi belum ada konfirmasi. Konfirmasi dari CP ini adalah kalau dia jebol dari 4870 seperti itu. Artinya kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, pengen TS santai, bisa taruh di bawah 4870 seperti itu. Nah, area kemarin itu sekitar 5200 5300 itu memang area Fibonacci 0,618 ditambah area downtrend line, ditambah juga area neckline di mana kemarin dia membentuk lower high lower low. Jadi memang itu area yang cukup kuat dari si Cipin ini. Seperti itu. Suatu yang sangat wajar dia koreksi shortnya kayak gini. Nah, untuk support sekarang masih di sini 4970 sampai 4860. Nextnya di neckline cup handle 4800, baru setelah itu di sekitar 4600. Seperti itu. Untuk sekarang wait and see dulu, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya sama auto distribusi ya. Setelah kemarin so far beberapa waktu cakep juga. Sama ikuti price action, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Cipin saya lanjutkan, saya coba bahas BMTR. Entah kenapa saya belum terlalu tertarik ya untuk bahas BMTR, mohon maaf.
Bevin saya juga belum pengen bahas. Hari ini kok teman-teman rasakan ya, energi pada rebound ya, ADMR ini juga ikut naik, PTBA tadi saya lihat juga terlihat bagus dan lain sebagainya. Nanti kita bahas beberapa deh. Kita masuk ke yang dibeli asing aja untuk hari ini. Film Happy Cuan banget itu. Kalau ada yang mengeksekusi ya, Indosat juga masih on track. Tidak pengen saya update dulu. Saya pengen coba bahas view-nya Bukalapak emang cincai. Ini juga memang yang namanya money flow itu terasa. Jadi ada perpindahan uang dari sektor-sektor yang kemarin bullish mulai pindah ke sektor-sektor lain ya. Dan salah satu yang kebagian kalau menurut saya Tekno memang terlihat dari Goto, terus ini Bukalapak juga, MTech dan lain sebagainya. Tapi memang belum ada yang punya konfirmasi sama sekali. Jadi agak riskan ya untuk saham-saham tersebut. Nah, untuk yang kena outflow apa? Ya kalau saya lihat sih energi ini, karena memang ya siklikal ya, siklusnya udah kelar. Jadi ya kayak gitu. Itulah yang namanya rebalancing, weighting dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Bukalapak yang mana masih on track. Ini sebenarnya masih on track dengan view terakhir ya. Tapi kita bahas aja. Hari ini dia naik 5,88%. Candle solid, volumenya pun juga terlihat agak lumayan. Kalau kita zoom in ada penguatan dari volume. Tapi kalau kita zoom out memang volumenya belum terlalu berarti ya. Terakhir Bukalapak saham downtrend setelah dia IPO turun-turun ke puncak gunung sampai bottom kemarin beberapa waktu sideways di 250. Sempat beberapa kali nggak berhasil breakout dan akhirnya dia malah lower low lagi membentuk sebuah downtrend channel. Satu hal yang menarik memang ketika Bukalapak koreksi dia sudah mulai melemah trennya ya. Dari yang pertama kemiringannya kayak gini, lalu kemiringannya mulai kayak gini, lalu setelah itu mulai melandai lagi. Nah itu nanti bakal cakep kok dia mulai sideways lalu mulai uptrend. Itu yang namanya pembalikan tren seperti itu. Nah terakhir kita bahas ketika kemarin dia jebol dari 250, dia sempat panik buying ya, naik sampai 268. Ini kalau nggak salah beritanya laporan keuangan ya, naik sampai berapa persen nih, 14%. Lalu akhirnya turun lagi sampai kemarin bottom di 195. Itu adalah area target lower low-nya ya dari si Bukalapak di all time low 204 sampai 195. Dan ini pun juga masih on track. Jadi happy cuan kalau teman-teman ada yang mengeksekusi Bukalapak di area tersebut. Tinggal sekarang kita cari target kenaikan dari si Bukalapak, kira-kira dia bisa kemana. Nah satu hal yang pengen saya cek itu adalah divergennya dulu, karena dia baru aja swing low ya, ini kena downtrend line bawah. Dan saya pengen cek dari divergen besarnya. Kalau weekly, ini sebenarnya juga ada divergen parah sih. Weekly belum terlalu kelihatan ya, kita pakai daily berarti. Kalau misalkan ditarik dari swing low yang sama sini, ya arahnya sih udah lumayan ke atas ya. Tuh, yang jelas memang sudah terlihat ada pelemahan tren dari si Bukalapak ini. Nah untuk sekarang kita tinggal cek kira-kira dia bisa naik sampai kemana. Seperti biasa kita cari downtrend line dulu. Nih dimana yang sini belum di break, yang sini pun juga terlihat belum di break. Jadi ya terdekat kita masih bisa tarik dari Fibonacci yang di sini itu 246 sampai low-nya kemarin adalah di 193 all time low-nya. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Bukalapak. Terdekat adalah di 224 sampai 234. Area yang bakal jadi kuat saat ini ya untuk si Bukalapak. Kalau misalkan ada penguatan lalu reject dari sana ya jangan lupa trailing stop juga karena belum ada konfirmasi sama sekali. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, trennya memang masih downtrend. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, satu hal yang cukup menarik, dia mulai duduk di atas EMA 20 ya. Setelah sebelumnya agak berat duduk di sana, akhirnya hari ini mulai duduk di atas EMA 20. Yang saya perhatikan dari saham-saham yang reversal menggunakan moving average itu biasanya dia habis ini kejedot EMA 50 dulu. Tak, kena 230 ya, 216 ke 230 EMA 50, habis itu dia reject. Nah, ke EMA 20, habis itu baru dia mulai higher high. Biasanya sih pembalikannya seperti itu. Cuman nggak tahu, nanti tinggal perhatikan aja. Kita lihat beberapa waktu ke belakang ada akumulasi yang cukup signifikan dari Bukalapak ketika di bottom ya, ada yang nampungin dan sampai hari pun juga masih terjadi akumulasi. So far so good. Ikut price sectionnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Bukalapak. Saya lanjutkan MTech, belum pengen saya bahas ya. Belum ada konfirmasi. Untuk view terakhir dia gagal, masih lower low. BSDE properti nggak ada yang jelek kalau menurut saya, baru istirahat aja. Kita masuk ke yang merah-merah langsung aja, siapa tahu ada yang menarik.
Java RB ngikutin Cepin ya, wajar lah. Sudah kena target juga Java itu. Gajah Tunggal, GJTL belum pengen saya bahas. Oke lah, kita bahas BSD aja. Hari ini masuk top net buy, tambah masuk losers juga. Artinya transaksinya besar. Dan ini salah satu saham apa ya, yang sedang saya suka juga. Oke, kita bahas. Hari ini BSD turun, dia turun 2,63%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat membesar ternyata. Seharian volumenya kecil-kecil soalnya BSD ini, tapi ternyata ketika closing cukup besar ya untuk si BSD ini. Terakhir dia bottom di bawah 1000, lalu naik sampai 1200. Di sana dia koreksi sampai area 1085, dan waktu itu saya kira dia membentuk yang namanya bullish flag. Sempat breakout, tapi memang tidak dikasih konfirmasi ya. Konfirmasinya adalah kalau break 1195, tapi BSD tidak, malah putar balik di 180 dan sekarang sudah di area 1110 lagi. Nah, langsung jelas terlihat ada potensi double top yang terbentuk dari BSD, di mana akan terkonfirmasi kalau misalkan dia jebol 1085 seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa trailing stop di bawah 1085. Karena kalau misalkan dia jebol dari 1085, ada potensi BSD bisa putar balik dulu seperti itu, atau yang sering disebut dengan reversal ataupun trailing stop seperti itu. Nah, untuk bigger view, saya rasa BSD masih oke, karena dia juga baru breakout dari downtrend line. Ya suatu yang wajar lah, dia kena area pullback lalu retracement dulu, dan ya tinggal pantau koreksinya aja. Untuk sekarang so far support masih di 1035 sih kalau menurut saya ya. Kalau memang dia jebol dari 1085, itu masih bakal ada di 1035. Nah, kita lihat dalamnya, memang terlihat sudah mulai ada distribusi dua hari ke belakang ini ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak ada tidak signifikan sama sekali. Jadi ya so far kalau menurut saya masih oke juga BSD ini. Tinggal pantau retracementnya, kalau masih dikasih setup bisa entry lagi. Tuh, support 1 di 1085, support 2 nya di 1035. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk BSD. Nggak cuma BSD doang sih, hari memang jatahnya ide properti koreksi. Kita masuk ke yang merah-merah. RAM itu Happy Cuan, ada plannya juga tadi. Bukalapak udah, Arto masih on track, Bevin belum pengen saya bahas. Oke, kita bahas satu dari yang merah-merah, perwakilan batubara juga. Kita bahas PTBA. PTBA ini juga mau bagi dividen ya, biasa saham-saham BUMN bagi dividennya sekitar Q2. Kalau kita lihat ke belakang, dia bagi dividen tuh di bulan Juni. Nah, ya, Juni. Ini juga bulan April, ini bulan Juni, ini bulan Mei ya, sekitar bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni lah. Artinya sudah masuk tanggal-tanggal dividen dari si PTBA. Nah, alhasil market pun juga merespon ya untuk rebound PTBA hari ini. Biar valid kita cek aja di RT Bisnis, siapa tahu sudah ada jadwal RUPS-nya. Dan kalau saya cek, RUPS-nya ada di tanggal 15 Juni untuk PTBA ini. Jadi ya udah tinggal 2 minggu lagi lah ada RUPS. Biasanya bahas dividen juga di situ. Oke, kita bahas price action dari si PTBA, di mana sebelumnya dia terkoreksi, bahkan slope menguat karena breakdown, downtrend line juga. Seperti itu. Cuman kalau hari ini kita lihat, saya melihat ada potensi morning star atau candlestick reversal ya. Tuh, walaupun belum ada konfirmasi juga. Baru dari candlestick doang untuk konfirmasinya. Seperti itu. Nah, langsung aja kita bakal cari target retracementnya. Kira-kira PTBA ini kemana kalau misalkan dia mau naik terus sampai dividennya ya. Kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah 2840. Dan ini adalah beberapa resist dari si PTBA ya. Dengan syarat tidak jebol 2840, ada potensi penguatan dari PTBA. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk momentum dividen. Kalau perkara ngambil dividen atau nggak dividen nanti perlu dianalisa lagi. Cuma untuk sekarang saya rasa sih dilihat dari candlenya ya, mulai ada harapan PTBA untuk pullback
menuju dividen. Ya biasalah katalis-katalis dividen besar dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting jangan prank kayak Pegas tadi aja. Tuh, jadi untuk sekarang PTBA, misalkan teman-teman ada yang nyangkut di PTBA ya, kena dividen trap, kena gap down dan lain sebagainya, mungkin bisa atur-atur porsi, bisa mulai averaging down untuk cari penguatannya nanti si PTBA ini. Dengan syarat selama tidak jebol 2840 PTBA darah ke atas. Resisten 131, 33, 3450, 36, 38 baru 42. Cuman kalau menurut saya sih kayaknya sampai ke sini dulu. Sepertinya seperti itu ya. Tinggal kita lihat nanti dengan syarat tidak jebol 2840. Kita lihat dalamnya, price actionnya baru rebound, cuma memang transaksinya belum terlalu oke ya. Jadi ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, share, subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.